Shalom, selamat pagi. Salam damai di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Dimanapun berada pada ketika ini, kita bersyukur buat rahmat Tuhan yang senantiasa ada dan baru di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur beberapa hari yang lalu, bahkan 6 hari yang lalu, kita melakukan segala tugas-tugas kita dan telah dimampukan di dalam segalanya. Semuanya karena anugerahnya di dalam hidup kita. Allah itu tersangat baik dan teramat baik. Haleluya. Dan pada seterusnya sebelum kita masuk dalam acara kita, mari semua kita berdoa. Dimanapun berada ketika ini kita bersatu, sepakat berdoa, menyerahkan khususnya acara kita pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dan saya akan berdoa dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan sembah kami hanya bagi-Mu Bapa, Allah kami yang kudus, Allah kami yang di atas segalanya, Allah yang menyediakan segalanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di mana Tuhan telah memampukan kami, di mana Tuhan telah memberikan kami segala berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kami melewati beberapa hari yang lalu, bahkan 6 hari yang lalu, kami melakukan segala tugas pekerjaan kami dan kami telah dimampukan semuanya, bahkan kami dikuatkan, kami dimampukan dan semuanya Bapa karena anugerah-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, demikian juga kami bersyukur di dalam kami melewati hari-hari yang agak mencabar dalam kehidupan kami secara manusia. Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan kami, Tuhanlah yang menyegarkan kami, Tuhanlah yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dan ampuni juga segala pelanggaran kami. Ampuni juga Tuhan Yesus akan kelalaian-kelalaian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ketidaktaatan kami senantiasa di hadapan-Mu, ampuni kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk senantiasa mencari wajah-Mu. Ajar kami untuk senantiasa bertekuk lutut di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami berdoa menyerahkan acara kebaktian kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berperkara dalam segalanya, bahkan anak-anak-Mu juga yang terlibat secara langsung di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan pakai semua kami ya Bapa sebagai alat-Mu yang berfungsi ya Bapa, agar lewat segala apa yang kami naikkan, baik lewat firman-Mu, baik lewat puji-pujian, penyembahan, dan semua pelayanan yang rangkaian pelayanan yang ada pada pagi hari ini, Tuhanlah yang berkarya atas segala-galanya. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa, memohon pertolongan-Mu juga ya Bapa, dan campur tangan-Mu Tuhan Yesus bagi keluarga besar kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang ada di SIB Pohon Batu ataupun yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun berada. Biar lawatan-Mu juga Tuhan yang ada di setiap keluarga, yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dimanapun berada. Dan penuhi kami ya Bapa, sekiranya Mas ada yang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh, Tuhanlah yang akan menyegarkan. Dan di mana ada yang dalam berduka cita, Tuhanlah yang menghiburkan. Yang dalam kelemahan, Tuhanlah yang menguatkan. Bapa di sorga, demikian juga Bapa, kami serahkan acara ini dari awal hinggalah selesainya. Biar nama Tuhan Yesus yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Selanjutnya mari kita bersama-sama pada pagi ini kita terus mengangkatkan pujian kita
Haleluya. Hari-hari yang indah yang kita lewati, walaupun banyak cabaran, tapi kita sampai pada hari ini itu semuanya adalah benar berkat, kasih dan anugerah Bapa. Jadi saudara, selain segala pujian dan hormat daripada hati kita, dari kehidupan kita itu kita sampaikan kepada anak kita. Haleluya. Mari bersama-sama semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita angkatkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, budaya untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, terima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, budaya untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua karena besar anugerah-Mu.
Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup membuka perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, kami mau terus mendekat di hadapan-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Raja kami. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya terima kasih Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami siap duduk diam di hadapan Tuhan. Kami memberi hati kami, seluruh kehidupan kami Tuhan dibentuk oleh firman. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi, salam damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan, berkat, dan perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dari hari yang sudah kami lewati ya Tuhan, baik itu pada waktu kami melewatinya dengan penuh perlindungan dan berkat Allah. Kami tahu Tuhan bahwa semuanya itu karena
anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena dapat bertemu kembali ataupun bersama kembali dalam kebaktian online pada hari ini Tuhan. Kami mohon bersama agar Tuhan terus memberkati, memimpin, mengurapi setiap kehidupan kami, supaya segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, segala sesuatu yang kami pikirkan, apa yang harus kami kehendaki ya Tuhan, kiranya berkenaan di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa supaya urapi setiap jemaat Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus membuka hati kami, akal fikir kami Tuhan, supaya dapat menempatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini memberi kekuatan dan kesegaran kami bersama. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya kawali ibadah kami Tuhan, sepanjang ibadah kami, pada waktu pun kami mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, melindungi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita lanjut dengan firman Tuhan yang kita pelajari dan kongsi bersama pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang cabaran orang percaya atau cabaran orang Kristen mendepani pandemi COVID-19. Walaupun mungkin ada banyak hal, cabaran, cobaan atau hambatan yang berlaku, yang kita hadapi sebelum ini, tetapi mari kita secara fokus untuk melihat bagaimana kita mendepani pandemi COVID-19 yang pada hari ini kita tahu bahwa sungguh mencabar, begitu sangat mencabar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita membuka firman Tuhan, terdapat dalam surat Efesus bab 5 ayat 16 sehingga 17. Surat Efesus bab 5 ayat 16 hingga 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita pelajari bahwa pada waktu kita berada di dunia ini, kita merasakan bahwa waktunya manusia hidup, yaitu dapat memperhatikan apa yang berlaku dalam keadaan hanya dunia semata-mata. Dan kita tidak boleh mengetahui keadaan atau situasi yang kita ketahui bahwa di surga atau di tempat-tempat lain pun selain di dunia ini, kita tidak tahu apa yang berlaku. Secara fokus bahwa Paulus menjelaskan dan memberi peringatan kepada gereja Tuhan. Kenapa? Di dalam Efesus yang telah kita baca sebentar tadi adalah dia memberi satu peringatan kepada kita agar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita harus memperhatikan keadaan hidup kita hari ini. Walaupun kita sudah melewati hari-hari yang lalu, tetapi Paulus juga menyatakan bahwa janganlah seperti orang bebal, menjadi suatu hal yang kita tidak harus ikuti jejak atau jalan orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif ini adalah orang-orang yang
cendekiawan, orang-orang yang tahap pemikirannya yang sangat tinggi. Kita haruslah menjadi orang arif dan mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa, saudara? Dikatakan dalam firman Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita berpikir bersama bahwa bila hari yang jahat ini, oleh karena seperti pada hari ini kita dikuasai, kita dipengaruhi oleh hal-hal yang berlaku di dunia, termasuklah pandemi COVID-19 yang kita ketahui bersama. Sebab itu bermakna ada alasan kita untuk mempergunakan waktu yang ada, supaya kita mempergunakan waktu yang ada dengan seksama. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita selalu dalam ketenangan, dalam kesejahteraan saja. Tetapi Dia berjanji untuk memberi jalan kita keluar daripada segala masalah yang kita hadapi. Tuhan berkata dalam Alkitab, menyatakan bahwa Dia tidak pernah dan tidak akan meninggalkan, tidak membiarkan anak-anaknya. Maka dengan itu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, secara umum hari ini apa yang dilakukan kita, atau apa yang kita lakukan dalam mendepani penularan COVID-19 ini? Yang pertama, ini secara umum, yaitu perlu ada kebijaksanaan. Bijaksana untuk mengurus dan memeranginya. Kita bekerjasamalah dengan Kementerian Kesehatan Malaysia, seperti yang berlaku pada hari ini. Jangan ambil mudah dan alpa dengan ancaman pandemik ini. Kita juga harus ada kebijaksanaan supaya melihat masyarakat di sekeliling kita, supaya kita juga ada belas kasihan terhadap orang lain. Jangan kita memikirkan bahwa saudara, orang terdekat, atau orang saya, bagi mereka yang lain tidak peduli. Tetapi firman Tuhan, kasihilah semua orang. Kita juga perlu kebijaksanaan untuk memikirkan kesan atau implikasi buruknya terhadap mereka yang dijangkiti. Bukan saja yang dijangkiti, tetapi bagi mereka yang di dalam konteks rapat sekalipun, sehingga penularan itu akan terjadi daripada seorang kepada 2 orang, daripada 2 orang kepada 10 orang, dan seterusnya. Yang kedua adalah perlu mematuhi segala arahan, mempertingkatkan keupayaan kesehatan kita semua. Arahan ini adalah untuk mempertingkatkan keupayaan, artinya lonjakan untuk melandaikan penularan ini. Dan juga kita harus mematuhi segala arahan untuk mengesan dan menjejaki kes-kes positif seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan juga jabatan ini menyarankan agar semua pihak, bahkan setiap pribadi, supaya kita harus mematuhi segala arah. Masyarakat harus bekerja sama dengan frontliners. Kalau kita lihat bahwa kadang-kadang ada segelintir orang yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawab barisan hadapan yang mengawal, yang mengekang penularan ini. Sehingga ada kata-kata yang kurang elok, kurang sedap, kurang manis didengar, dilontarkan kepada mereka. Tetapi sebenarnya adalah daripada kepribadian masyarakat itu sendiri untuk ada kerjasama dan harus peka dan patuh dengan SOP. Seterusnya adalah hal yang ketiga, perlu mengurus modal insan. Baik di sekolah selalu diajar dengan pengurusan modal insan.
kalau di sekolah bagaimana seseorang murid itu meningkat daripada sikap terhadap pembelajarannya, agar seseorang pelajar itu menjadi cemerlang dan dapat berjaya di dalam pendidikan. Begitupun pengurusan modal ini yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kesehatan Malaysia juga, seperti yang kita ketahui bersama, yaitu mengadakan perintah kawalan pergerakan. Dan ini telah dinyatakan oleh pihak kerajaan supaya ada perintah kawalan pergerakan yang kita kenali hari ini, yaitu PKP. PKP apa ini? Kawalan pergerakan bersyarat, perintah kawalan pergerakan pemulihan. Dan hari ini kita bersama mengalami total lockdown atau perintah kawalan pergerakan bersasar. Nah, tujuannya sebenarnya untuk mengeluarkan SOP atau perintah ini adalah untuk mengawal atau mencegah penularan. Kita melihat bahwa bila pencegahan ini dilakukan, bila SOP ini dipatuhi, maka sedikit demi sedikit ada penurunan jumlah yang dijangkiti positif. Yang kedua, tujuan SOP ini untuk dipatuhi adalah untuk mengamalkan kuarantin diri. Walaupun mungkin kita bukan daripada orang yang dijangkiti, mungkin bukan juga kita daripada orang yang menjadi kontak rapat kepada yang dijangkiti, tetapi kita harus mengamalkan kuarantin diri ini supaya menjadi salah satu disiplin. Disiplin kita untuk rela menerima SOP ini. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengurangkan pergerakan. Pergerakan dengan maksud hal-hal yang kurang penting tidak perlulah Anda atau kita keluar. Yang keempat adalah untuk mendidik orang mematuhi SOP. Dan yang kelima adalah menuntut untuk kita bertindak bijaksana dalam norma baru, baik itu daripada pentadbiran, daripada pengurusan, baik itu pengurusan secara umum juga pengurusan secara pribadi. Saudara di dalam kasih Tuhan, bila kita bila kita berhadapan dengan pandemik yang kian mengamuk, mengancam ketika ini, inilah cabaran-cabaran yang wujud dalam norma baru atau norma hidup yang baru. Pertama, ketiadaan pertemuan secara bersemuka. Dalam konteks kita hidup bergereja atau berjemaat, sudah beberapa waktu yang sudah kita lalui tidak bersama lagi untuk bersemuka, hanya melalui alam maya saja. Bukan kita berpikir secara di dalam gereja atau dalam kalangan kita, community orang percaya saja, tetapi di pihak keluarga kita pun sukar kita untuk bertemu bersemuka. Yang kedua, cabaran yang kedua adalah proses perancangan. Setiap yang kita rancang, setiap yang kita rencanakan tertangguh, bahkan secara langsung terbatal. Selain itu, baik ibadah atau aktiviti, baik apapun yang kita lakukan amat terganggu. Dan inilah cabaran yang ketiga. Dan yang keempat adalah prestasi ekonomi sangat menurun. Semua orang terlibat, semua orang mengalami hal-hal ini, tidak terkecuali. Baik juga di negara-negara maju, mereka juga terkesan dengan hal ekonomi yang kian menurun. Mengapa? Oleh karena satu hal, yaitu tidak ada kebebasan lagi untuk bersama. Dan cabaran yang kelima adalah memberi dampak
atau memberi kesan yang negatif dalam segala hal. Tetapi sebagai orang percaya, dalam kelima cabaran dalam mendepani norma baru ini, biarlah kita memikirkan atau melakukannya secara positif. Karena ada sesuatu yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Seterusnya, menjadi saranan yang penting bila berlakunya pandemik COVID-19 pada ketika ini adalah salah satu saranan, yaitu secara umumnya adalah penggunaan media komunikasi. Syukur. Kalau kita berada pada zaman mungkin 70-80-an, melalui handphone tidak ada, apalagi TV yang tidak ada, kalaupun susah, hanya orang-orang yang berada pada waktu itu atau ketika itu sahaja mungkin memiliki TV yang tidak ada color. Tetapi kita bersyukur bahwa hal-hal ini yang kita hadapi sekarang sesuai dengan peredaran zaman, tetapi ada cabaran-cabaran yang mencabar begitu berat menekan dengan kita. Penggunaan media komunikasi ini melalui media sosial, media digital, seperti Zoom dan Google Meet, dan juga sepertilah yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua adalah sarana yang kita gunakan. Yang penting pada masa kini, bila mendepani pandemi COVID-19 ini adalah ilmu dan kemahiran tambahan diperlukan. Yaitu ada kepakaran dalam proses pengendalian, contohnya multimedia. Tidak semua orang pakar dalam hal multimedia. Harus ada pembelajaran khusus. Dan mari agar kita sekurang-kurangnya tahu untuk menggunakan walaupun tidak sempurna. Dan menunjukkan prestasi yang baik. Baik itu cara kita untuk melaporkan segala sesuatu. Dan kita bersyukur hari ini, walaupun tidak bersemuka, tetapi boleh menyampaikan message firman Tuhan melalui live streaming, Google Meet, baik renungan melalui WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Dan itu adalah satu sarana yang penting dan menjadi suatu kelebihan. Dan hal yang ketiga adalah sarana penting juga adalah mungkin menjadi satu cabaran karena ketidakmampuan mencapai liputan internet yang berkualiti. Kita di sini secara khusus di Labuan saja pun, walaupun ada yang berada di sekitar bandar atau di pinggir bandar, tetapi tidak semua liputan internet itu baik. Mungkin baik daripada yang berada di jauh pedalaman sedikit daripada yang berada di bandar. Jadi ini menjadi satu tekanan perhikmatan, karena di mana letak dan tempat kita berada juga, atau lokasi kita berada. Tidak semua orang, tidak semua orang mempunyai wifi, tidak semua orang mempunyai liputan internet yang baik, tetapi hanya mungkin bergantung dengan hotspot yang sedia ada. Itu pun kalau data atau line itu baik. Dan ini menjadi satu cabaran juga. Dan cabaran yang lain mungkin telepon tradisional, orang bilang, atau orang kata telepon tradisional, telepon yang tidak ada WhatsApp, yang tidak boleh lakukan selain hanya menelepon dan SMS saja. Dan menjadi keuangan juga adalah menjadi salah satu sarana-sarana yang perlu harus dipertingkatkan di dalam masa kini. Mari kita belajar strategi orang Kristen dalam mendepani pandemi COVID-19. Kalau mungkin saya bertanya dengan kita, apa strategi kita? Kalau mungkin kita
menjawab, strategi saya adalah supaya saya harus sekurang-kurangnya kuarantinkan diri dan mematuhi SOP. Saya pikir kalau ini yang kita lontarkan boleh mengekang dan meniadakan jangkitan daripada COVID-19. Nah, secara fokus adalah strategi orang Kristen atau orang percaya dalam mendepani COVID-19. Yang pertama kita belajar adalah mengekalkan hubungan dengan Allah. Selama kita mengalami penularan pandemi COVID-19 ini, apakah kita telah atau sudah mengekalkan hubungan dengan Allah? Atau bagaimana hubungan kita dengan Allah selama pada waktu kita mengalami pandemi COVID-19? Apakah kita setia, taat? Apakah kita berdoa? Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau sebaliknya, yaitu mungkin punya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saya pikir dalam tahap di titik nokta yang terendah pada waktu kita kehilangan pengharapan bahwa pada waktu kita tidak mengekalkan hubungan kita dengan Allah. Jadi hal yang pertama kita belajar mengapa kita harus mengekalkan hubungan dengan Allah, karena hubungan dengan Allah itu sangat penting sekali. Walaupun mungkin kita kekurangan makanan, walaupun mungkin kita kesukaran untuk bebas berjalan sini ke sana, karena takut dengan keadaan yang berlaku ketika ini. Tetapi salah satu hal yang penting, mari supaya kekalkan hubungan kita dengan Tuhan. Inilah menjadi satu pengakuan Daud. Apabila dia mengekalkan hubungan dengan Tuhan karena segala sesuatu itu tidak penting bagi dia. Yang terpenting adalah hubungan dengan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Pertama, kalau kita mengekalkan hubungan dengan Tuhan itu sangat penting, hati kita harus ikut firman Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan. Kita haruslah mencari wajah Tuhan. Dia maksud supaya kita fokus, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, satu peringatan bagi kita adalah jangan kita mencari hal-hal dunia ini, karena hal-hal dunia ini hanya menggagalkan fokus kita terhadap Tuhan. Kita harus senantiasa memperingati dan mengikuti firman Tuhan. Inilah yang dikatakan mengikuti. Inilah yang dikatakan mematuhi firman Tuhan. Kita juga harus memperkasakan platform dan prestasi iman kita hanya di dalam firman Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita mengekalkan hubungan kita dengan Allah? Karena firman Tuhan adalah dasar untuk kita kuat dan bertumbuh. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita punya uang yang ada, walaupun mungkin kita berkedudukan dan ada pengaruh yang besar dalam hidup kita, tetapi hal itu tidak menjaminkan kita untuk bertumbuh dan untuk kuat di dalam Tuhan. Hal yang membuatkan kita kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan adalah hanya firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 3, ini menjadi satu gambaran bagi orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan, sehingga mengalami kekuatan dan pertumbuhan yang baik. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dia diperbuatnya berhasil. Saudara, sekali lagi kita digambarkan atau diibaratkan seperti pohon, tetapi pohon yang hidup. Karena mengapa dia hidup? Semua pohon ini telah ditanam di tanah yang subur, ditanam di tepi aliran air. Sama ada musim kemarau, musim hujan, dia tetap ada sumber makanan dan minuman. Dan ia punya pertumbuhan yang sehat, sejahtera di dalam firman Tuhan. Maka keberhasilan dan keuntungan bila kita hidup di dalam firman Tuhan. Hal yang kedua, strategi orang Kristen atau strategi orang percaya dalam menepani pandemi COVID-19 pada masa kini. Yang kedua adalah orang Kristen harus memperkukuhkan nilai-nilai kesatuan. Saya mau bertanya dengan kita, apakah kesatuan itu hanya pada waktu kita berkumpul dalam ruang gereja ini? Atau ada perkumpulan yang membabitkan community jemaat? Atau nilai kesatuan yang bagaimana? Mungkin ini juga menjadi satu persoalan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi mengapa kita harus memperkukuhkan nilai-nilai kesatuan di dalam Kristus? Karena hal ini memerlukan sokongan moral dan motivasi. Karena mungkin ada segelintir di antara kita yang lemah, yang menganggap bila sudah mengalami pandemik sakit COVID-19 ini, karena dijangkiti oleh COVID-19 ini, dia membayangkan bahwa seolah-olah pengharapannya tidak ada kepada Kristus. Tapi sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita haruslah memberikan sokongan moral kepada mereka. Malah menyatakan satu kesatuan bukan hanya pada waktu perkumpulan, tetapi pada waktu kita bersama untuk memelihara kesatuan roh. Itu adalah pada waktu kita saling mendoakan, saling membantu dalam doa. Dalam Efesus 4 ayat 3 dan ayat 13, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Allah. Dan ayat ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, pertama, kenapa kita harus memerlukan sokongan moral dan motivasi? Kita haruslah berusaha untuk memelihara kesatuan roh di dalam doa-doa kita. Dan mengapa kita harus memerlukan sokongan moral dan motivasi kepada mereka? Kita haruslah memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Selama ini apakah kita sudah ada pengetahuan yang benar tentang Kristus? Jika ada, mengapa kita khawatir lagi? Mengapa kita dalam keadaan yang tertekan lagi? Apalagi pada masa total lockdown pada masa kini. Bagi saya, total lockdown, PKP biasa macam sama saja. Tidak ada perbedaan. Karena kita percaya bahwa kita harus memperkukuhkan nilai-nilai kita di dalam doa kita. Yang kedua, mengapa kita memperkukuhkan nilai-nilai kesatuan kita di dalam Kristus adalah kita haruslah menampilkan prinsip dan kesaksian hidup. Sedikit saya menjelaskan hal ini. Pada waktu kita mengalami atau mendengar penularan pandemi COVID-19 pada ketika ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita menampilkan prinsip atau kesaksian hidup sebagai orang Kristen?
kepada mereka atau kepada orang lain, atau kita tidak dapat menampilkan prinsip atau kasihan hidup kita sebagai orang percaya karena ketakutan kita melebihi daripada mereka yang bukan percaya kepada Kristus. Tapi kita diingatkan bersama oleh firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini berarti bahwa Roh Kudus itu bersaksi, bermakna keberanian seseorang percaya kepada Tuhan itu untuk menampilkan prinsip gaya hidupnya kepada orang lain, seolah-olah tidak ada ketakutan yang menguasai hidupnya. Itulah menjadi kesaksian hidup kita, saudara jemaah yang dikasihi Tuhan. Mengapa pula kita yang menyebarkan takut sini sana, belum lagi dijangkiti sudah takut? Firman Tuhan berkata bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Allah tahu segala keperluan kita. Allah tahu segala keinginan kita. Maka satu hal yang kita harus lakukan, jadikan hidup kita sebagai kesaksian menjadi anak-anak Allah yang benar. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8, dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Mungkin pada waktu kita mengalami situasi yang kian mencabar pada ketika ini, kita merasa malu. Kita mau supaya doakan mereka, siapapun mereka, sama ada mereka seiman dengan kita atau tidak seiman dengan kita harus berdoa bagi mereka. Sekalipun kita tidak kenal siapa mereka. Ini menjadi satu bagian tanggung jawab dan pelayanan kita untuk saling mendoakan. Kita harus praktikkan itu dalam hidup kita. Kenapa kita harus menampilkan prinsip dan kesaksian hidup? Karena kita harus ada keyakinan. Karena Roh Kudus adalah penolong bagi orang-orang yang percaya. Saya pikir pada waktu kita mendoakan orang yang dijangkiti COVID-19 ini, itu menjadi salah satu kita bersaksi untuk Tuhan Yesus kepada mereka. Haleluya. Dan yang seterusnya, hal yang ketiga, strategi orang Kristen atau orang percaya dalam mendepangi pandemi COVID-19 pada ketika ini. Yang ketiga adalah kita haruslah menjiwai nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Oke? Yang pertama adalah integrity. Kalau saya lihat, integrity ini adalah berkait rapat dengan amalan, sikap atau gaya hidup kita, atau gaya hidup seseorang. Tetapi lebih daripada itu, integrity itu adalah sangat rapat dengan kejujuran. Jujur. Dalam Markus 12 ayat 14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, bermakna bukan saja murid-murid Yesus, tetapi orang ramai. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Apa yang kita pelajari di sini adalah kejujuran, kebenaran dan ketepatan atau ketuhan itu adalah menjadi bahagian dalam hidup kita, supaya kepatuhan kita tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Kita melihat bahwa tidak perlu kita mengatakan kita orang baik. Tidak perlu kita mengatakan kepada orang lain itu saya ada integriti. Tidak perlu kita mengatakan kepada orang ramai itu saya orang yang jujur. Tetapi kita lihat dalam ayat yang kita baca dalam Injil Markus 12 ayat 14. Yesus tidak mengatakan dia adalah Tuhan.
dia mengajarkan yang baik, dia mengajar menjadi orang yang jujur. Tetapi orang-orang yang datang kepada Yesus, bermakna di luar sana, kita haruslah menunjukkan nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, kita haruslah bersikap jujur kepada orang lain. Kalau kita memberi bantuan lewat doa kepada mereka, kita jujur untuk berdoa kepada mereka. Doakan mereka. Jangan itu saudara kita, orang terdekat kita, yang kita doakan, yang lain tidak apa. Apakah nilai integriti kita ada di sana? Sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan integriti atau kejujuran kita kepada seluruh dunia ini. Kalau kita pelajari di sini, yaitu dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 15, integriti itu, kejujuran itu dapat ditunjukkan pada waktu kita melakukan pekerjaan. Itu secara umum. Tetapi sebagai orang percaya, kita jujur untuk melakukan pelayanan kita. Apakah kita jujur pada waktu bila saya ada jawatan dalam gereja, ada kedudukan, ada peranan saya dalam gereja, baru saya jujur untuk melakukan pelayanan? Tidak. Yang kedua di sini adalah sebagai orang Kristen harus menunjukkan integriti atau kejujuran dalam sikap hidup, yaitu tutur kata, melalui tutur kata atau perkataan kita. Apakah perkataan kita terlihat ada integriti bila kita senang dengan orang itu? Atau apakah tutur kata atau perkataan kita tidak terlihat hanya terlihat apabila kita hanya senang dengan orang itu? Saudara, ini terjadi satu penampilan yang sangat dan amat berbeza sebagai orang percaya. Maka kita harus menampilkan bukan saja kesaksian kita melalui pelayanan kita, melalui tugas kita, tetapi kita harus menunjukkan integriti kita melalui tutur kata kita. Karena dalam Yakobus mengatakan, tutur kata itu berkait rapat dengan lidah, mulut. Lidah itu, bila kita tidak gunakan dengan sebaiknya, ia seperti api yang membakar, ia seperti pisau cukur yang sangat tajam. Dan semua itu boleh membunuh. Dan yang ketiga, kita haruslah sebagai orang percaya, orang Kristen, menunjukkan integriti atau kejujuran pada waktu kita hidup kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita, walaupun itu dinilai oleh orang lain, tetapi penilaian itu boleh saja terlihat pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita memuji kepada Tuhan, pada waktu kita ada beribadah kepada Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam kekudusan. Maka ini melibatkan iman atau kepercayaan kita kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita harus membudayakan, atau kita perlu membudayakan untuk diupayakan nilai-nilai ini. Jika tidak, atau jika tidak ada integriti atau kejujuran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ia akan mencemarkan nama baik atau status kita sebagai anak Allah. Yang kedua, kita harus menunjukkan nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ibadah. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menempatkan dirinya kepada malaikat
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, intipati dalam ibadah adalah menjadi satu tonggak gaya hidup kita, atau menjadi satu tunjang di dalam kehidupan kita, sikap kita, karakter kita. Kalau gaya hidup kita sama saja dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, maka ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita tidak menyatakan diri Yesus Kristus kepada orang lain. Dan kalau ibadah itu tidak ada dalam gaya hidup kita sebagai orang percaya juga, itu adalah tindakan atau itu adalah amalan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka dengan itu, sebagai orang percaya, mengapa kita menunjukkan nilai-nilai utama dalam kehidupan kita adalah supaya kita memberitakan Kristus, bukan menyatakan dunia ini. Maksud ibadah di sini adalah menunjukkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dengan maksud bukan saja menunjukkan hati kita kepada Tuhan, tetapi kita harus menyerahkan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, maksud ibadah ini adalah melatih diri kita beribadah. Sebagai satu contoh, kalau kita melihat kereta yang tidak pernah diservis minyak injin, apa yang berlaku? Satu, mungkin kerusakan injin total. Kedua, pergerakan kereta yang tidak kuat. Dan ketiga, mungkin injin itu tidak akan bertahan beberapa waktu. Dan mungkin selanjutnya adalah injin itu tidak digunakan pakai. Saudara, hal itu menggambarkan diri kita, hidup kita sebagai orang percaya. Oh, biar saya beribadah di rumah. Ya. Dulu pada waktu tidak ada PKP, adalah sulit kita untuk datang ke gereja. Lebih lagi sekarang, bagus juga online. Tapi saya pikir kita harus ada kejujuran, ada integriti, beribadah. Jangan kita menganggap, oh ini rekaman dan ini apa semua biasa saja, tidak saya fokus. Tetapi kalau kita punya kerinduan, bila hati kita disentuh, bila kita ada hati untuk beribadah kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, kita lakukannya untuk Tuhan. Maka dengan itu, jika kita tidak melatih diri kita beribadah, suatu hari nanti, dalam masa pandemik COVID-19 ini terus mengancam, terus mengamuk, maka suatu hari nanti kita akan kehilangan untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, maksud ibadah ini adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Tidak ada ungkapan yang kita harus nyatakan kepada Tuhan, apapun kemarahan. Kalau kita lihat dalam media sosial ketika ini, oh banyak orang mengutuk, apa ini kerajaan ini untuk PKP lagi lockdown, habislah bisnisnya. Saudara, saya pikir pada waktu bukan PKP pun, belum ada pandemi COVID-19 pun, tidak ada dalam bisnis atau perniagaan itu maju terus. Pasti ada mengalami penurunan, ada mengalami kenaikan dari segi jualan dan sebagainya. Tidak kekal. Tetapi saya memberi satu rumusan bahwa itulah keadaan hati setiap manusia. Hal-hal yang baik pun tidak dipersetujui. Hal-hal yang tidak baik pun lebih lagi tidak dipersetujui. Jadi oleh itu saudara jemaat Tuhan, hanya satu hal yang kita harus menyatakan
dalam nilai-nilai utama kehidupan kita adalah mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Maka dengan itu, larilah kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ibadah itu akan memberitakan Kristus, bukan menceritakan dunia. Mari kita menceritakan hal-hal rohani. Walaupun mungkin itu ada macam pesanan-pesanan yang lain, itu mungkin itu hanya mengisi masa lapang sejak kita untuk membaca. Lebih baik kita biarkan saja. Kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu untuk memberitakan Kristus. Bagaimana kita memberitakan Kristus? Teruslah beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menunjukkan nilai-nilai utama dalam kehidupan kita, yaitu kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Nah, selama 1 tahun lebih kita mengalami ancaman pandemi COVID-19. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Apakah masih kuat? Apakah masih bertahan? Atau sudah jemu atau sudah lelah? Oh, banyak kali sudah kami berdoa, tapi ini penyakit pandemik ini lagi tidak berjalan. Kita berdoa supaya atmosfera dikuasai oleh Tuhan. Roh-roh di udara dikawal oleh Tuhan. Kuasa-kuasa virus, sakit penyakit dikawal oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa jika, dan inilah kehendak Tuhan, agar kita tetap percaya Tuhan. Inilah kebaikan implikasi daripada bila ada masalah-masalah, kesusahan, cobaan-cobaan yang kita hadapi, supaya ada waktunya kita datang ke hadirat Tuhan. Bagaimana dengan kepercayaan kita hari ini? Seperti dalam Mazmur, dalam Injil Matius yang tertera ini adalah, apakah dalam kepercayaan kita itu kita berbahagia? Apa saja yang kamu minta, kata Tuhan dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Inilah iman kita. Dalam Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Ini satu peringatan. Janganlah kamu melepaskan. Saya pikir tidak juga semua orang yang melepaskan kepercayaan karena tidak tahan dengan tekanan, tidak tahan dengan ketakutan, tidak tahan dengan kekhawatiran, atau himpitan-himpitan, jepitan hidup yang terjadi selama kita mengalami pandemi COVID-19. Tetapi kita ingat, ada terang yang bersinar di dalam Kristus melalui firman Tuhan. Karena pada waktu kita bertahan, pada waktu kita mengalami bersama Tuhan, maka kita ada kebahagiaan. Pasti Tuhan akan menggenapi janji-janji. Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan berjanji akan memberkati. Maka dia akan melakukan itu sesuai dengan janji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin sebagian strategi yang kita kenali pada pagi hari ini itu mungkin hanya menunjukkan kita, tetapi bagaimana kita untuk melangkah keluar daripada hal atau cabaran-cabaran yang membuatkan kita terkubur, ditenggelami oleh pandemi COVID-19 umpamanya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita haruslah bijaksana dalam mendepani segala masalah. Inilah yang dikatakan orang Kristen yang sejati. Jangan hanya melaungkan, melontarkan, oh masalah sana, masalah sini. Orang lain yang tidak bertuhan pun mereka ada masalah. Kenapa kita yang sudah mendengar firman
Saudara, kita haruslah bijaksana. Yang kedua adalah orang Kristen haruslah taat dan patuh. Kalaulah kita patuh dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, apatah lagi atau lebih-lebih lagi sebagai orang percaya, kita haruslah taat dan patuh pada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir adalah orang Kristen harus bergaul, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita haruslah menampilkan gaya hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Tampilkanlah itu. Jangan kecut, jangan tawar hati kata Tuhan. Tetapi dia berpesan kepada Yosua, kuatkanlah hatimu. Bermakna salah satu rahasia yang membuatkan kita mendepani pandemik COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Kita harus teguh berdiri di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Atas berkat kemurahan Allah yang memimpin, menyertai kami Tuhan, yang kami nikmati pada hari ini Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami pelajari bersama, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, damai, sukacita dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ketika ini. Lebih-lebih lagi kami berdoa bagi mereka yang dijangkiti oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, siapapun mereka, sekalipun mereka berada di ICU ya Tuhan, kami doakan dan bersama sehati di dalam doa kami supaya Tuhan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur. Itulah iman kami ya Tuhan, supaya kami mendengar mereka disembuhkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan, agar firman Tuhan ini terus bekerja, berbicara dalam hati kami, agar dimanapun kami berada ya Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami semua itu. Karena hanya firman Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kami. Hanya firman Tuhanlah yang memberikan kami penghiburan, jalan keluar daripada segala masalah yang kami hadapi. Terutama ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus bagi virus corona atau pandemi COVID-19 yang kian mengancam di seluruh dunia pada ketika ini. Kami berdoa supaya Tuhan menjauh, melenyapkan itu daripada setiap manusia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat yang bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai, tangan Tuhan menopang mereka, supaya dijauhkan kami daripada segala hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang kami tidak ingin. Tetapi kami berdoa supaya apa yang kami ingini adalah hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Bapa, Happy Father Day untuk semua bapak-bapak khususnya di gereja SIB Pohon Batu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan untuk kita sepanjang tahun-tahun yang lalu, bahkan hari bulan yang sudah kita lalui. Kita bersyukur karena kalau bukan Tuhan yang memimpin kita tidak ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita mau supaya Tuhan terus memberkati khususnya kehidupan bapak-bapak secara pribadi, agar menjadi berkat baik di dalam keluarga, baik di dalam komuniti gereja, baik di tempat kerja, ataupun dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Mari kita ingat setiap firman Tuhan yang kita dengar selama ini, agar kiranya itu dapat membentuk kehidupan kita, agar kita menjadi Bapa yang diberkati. Kalau kita melihat banyak contoh daripada bapak-bapak yang diberkati dalam Alkitab, oleh karena mereka takut, mereka saleh, mereka taat kepada Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Untuk itu kita terus berdoa agar kita senantiasa kuat, teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan dan semua bapak-bapak, kiranya mulai dari hari ini kita terus memancarkan kasih kita terus memancarkan kehidupan kita menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Berkatilah bapak-bapak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu secara jasmani dan juga secara rohani. Jadilah berkat kepada orang yang percaya, jadilah teladan kepada orang yang percaya dalam segala perkara. Kiranya melalui sambutan Hari Bapa pada tahun ini, walaupun kita tidak dapat menyambutnya di gereja secara bersama, tapi kiranya melalui daripada hati kita, komitmen kita untuk terus senantiasa diberkati untuk menjadi berkat kepada orang lain. Tetap kuat di dalam Tuhan, komitmen di dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan secara pribadi dan seluruh keluarga, bahkan secara umumnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku
di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cinta ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang padaku, pengorbananmu meneteskan telur untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan telur untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kami ingin mengucapkan Happy Father's Day, we love you. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
saja. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah